Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian ini, saya ingin mengajak Anda untuk menyimak dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Kajian makrifat seringkali disalahpahami karena potongan kalimat yang tidak utuh. Padahal, makrifat bukan ajaran baru. Ia adalah upaya mengenal diri dan mengenal Allah lebih dalam, sebagaimana diajarkan para ulama dan orang-orang yang mencari hakikat. Karena itu, jangan terburu-buru menyimpulkan. Simaklah kajian ini sampai akhir, agar makna yang disampaikan tidak terpotong dan tidak menimbulkan salah paham. Semoga kajian ini bisa membuka kesadaran kita tentang siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan kepada siapa kita akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurul Rabbi bihaqi nur Muhammad la ilaha illallah Muhammad wujudullah la ilaha illallah Muhammad nur haqqullah la ilaha illallah Muhammad astagfirullah la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Allahu hadiri Allahu nadiri Allahu syahidun alayya Allahumma Allah wallahu bikulli syai'in muhit. Ahadzatullah Ahmadullah Muhammad Habibullah Al-Mahdi Khalifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat jamaah, sahabatnya Abah Setu MDNH dimanapun berada, di seluruh Nusantara, di seluruh Asia Tenggara, dan juga negara-negara seperti Australia, Taiwan, Hong Kong, demikian pula dari Jepang, Korea, dan juga sahabat-sahabat dari Eropa. Dan tentu saja sahabat-sahabat yang hadir pada malam hari ini di tempatnya Abah, ya, Abah mendoakan semuanya senantiasa diberikan keberkahan, ya, berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah kesehatannya, berkah keluarganya, dan senantiasa diberikan kesadaran tentang arti hidup, ya. Maka pada malam hari ini sebagai bagian dari tadarus buat kita adalah marilah terus kita belajar mengkaji. Abah yang bicara bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak bisa apa-apa, ya. Maka hanya sebatas adalah kita sama-sama sedang belajar mengisi waktu dan ruang yang ada, mudah-mudahan menjadikan waktu dan ruang yang bermanfaat dari semua, ya. Karena kehidupan adalah sebuah proses perjalanan dari Allah untuk kembali kepada Allah, maka demikian pula adalah pada malam hari ini kita sekarang alhamdulillah wa syukrillah berada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Adalah untuk ngalap berkah dari Ummul Quran, marilah kita membaca suratul Fatihah. Adalah semoga dengan dibacakannya suratul Fatihah menjadikan kunci, karena suratul Fatihah adalah mufatahah. Maka segalanya tergantung pada kunci, ya. Rumah tanpa kunci tidak bisa dibuka, mobil tanpa kunci tidak bisa jalan. Maka suratul Fatihah adalah seumpama PIN, personal identifying number, adalah untuk ATM bapak-bapak, adalah dan juga merupakan key, kunci adalah untuk membuka rahasia pada apapun. Mari kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Izinkan Abah untuk bicara, bukan untuk menasehati siapapun, hanya kepada sahabat-sahabat yang mau mengambil manfaat barangkali dari pengalaman yang sudah Abah lewati dan juga dari pengalaman para ulama, dari Imam Ghazali, dari Imam Syadzili, dan Imam Tijani adalah yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Maka ada satu bulan jamaah sekalian yang bukan bulan yang disucikan oleh Allah, bukan 4 dari 4 bulan yang disucikan, tetapi Ramadan memiliki adalah kekhususan dari semua. Karena Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah, Sa'ban adalah bulannya Rasulullah. Adapun Ramadan adalah merupakan gabungan, adalah bulannya umatnya Rasulullah dan bulannya hamba Allah dari semua. Maka walaupun Ramadan bukan satu bulan yang disucikan oleh Allah, tetapi tidak ada bulan yang memiliki keutamaan di dalam kaitannya adalah dilipat gandakannya adalah amal-amal ibadah yang dilakukan. Dan di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Di dalam bulan Lailatul Ramadan adalah ada perubahan nasib. Di bulan Ramadan adalah sebagaimana sudah mafhum bahwa adalah Al-Quran pun turun di bulan Ramadan dari semua. Adapun Ramadan adalah sebagaimana bulan-bulan yang lain ada terdiri daripada kurang lebih 29 hari sampai disempurnakan pada 30 hari. Nah, dari kajian yang sudah biasa Abah lakukan, kemudian juga dari pengalaman para ulama, ya, maka marilah kita memahami adalah bulan Ramadan dari 10 pertama dan 10 yang kedua dan 10 hari yang ketiga. Karena pada dasarnya sahabat Lailatul Qadar, ya, walaupun adalah Imam Syadzili maupun Imam Ghazali adalah menjelaskan tentang terjadinya malam Lailatul Qadar adalah tergantung daripada persiapan, ya. Ada ciri-ciri atau tanda-tanda Lailatul Qadar di semua. Dan sebenarnya yang harus dipahami adalah juga memahami Lailatul Qadar secara syariat dan hakikat. Karena kalau seandainya dipahami Lailatul Qadar secara syariat, ya sekarang kayak di Indonesia saja. Maka kalau seandainya NU adalah ganjil, maka Muhammadiyah genap, gitu kan tadi. Jadi kalau begitu Allah ngasihnya ke NU apa Muhammadiyah, kan gitu. Makanya Lailatul Qadar kalau hanya dipahami secara syariat, tanggalnya aja beda, gitu. Nah, ini. Maka tidak bisa dipisahkan antara syariat dan hakikat. Karena bagi Allah bukan tanggal ganjil dan genap menurut hitungan manusia. Karena manusia bisa menentukan, apalagi ada yang di Padang itu adalah 3 hari sebelum Muhammadiyah bahkan. Maka Lailatul Qadar ini udah beda juga, gitu kan. Maka disinilah kata Abah juga, dalam berbicara tentang ibadah, segalanya tidak bisa dipisahkan antara syariat dan hakikat, antara Isra wal Mi'raj, antara dohir dan batin, antara simkat dan HP-nya, antara setrum dan bohlamnya, antara gula dan manisnya. Itu kan syariat hakikat, dohiron wa batinan. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan adalah Lailatul Qadar adalah tentu tidak ada pada ruang dan waktu, ya. Nah, ini yang kenapa harus segala ibadah itu tidak bisa terlepas dari syariat dan hakikat. Kenapa ada syariat? Karena diutusannya kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa secara hakikat? Karena pada dasarnya adalah yang ingin ditunjukkan itu adalah tentang kekuasaan Allah. Makanya di penghujung 10 hari Ramadan itu, ya, dari surat yang sudah biasa kita bacakan, dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun,
ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum la ta'lamun. Terus syahrul ramadan alladzi unzila fil qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum waman kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, di situ ada kalimat walitukmilul iddata walitukabbirullah. Nah, bagaimana kita adalah walitukmilul iddata, menyempurnakan Ramadan itu adalah jumlah harinya, karena ayyamam ma'dudat adalah sejumlah hari, ya. Nah, kemudian kata Allah walitukabbirullah, bagaimana mengagungkan Allah. Maka itulah Lailatul Qadar tidak bisa kita akal-akalan dengan hanya mencari tanggal 21, karena tanggal 21 bagi NU tanggal 22 Muhammadiyah tuh. Tanggal 23 buat NU, tanggal 24 Muhammadiyah. Tanggal 25 bagi NU, tanggal 26 Muhammadiyah. Maka oleh karena itu sebenarnya Lailatul Qadar nggak ada kaitannya dengan tanggal-tanggal menurut manusia. Maka disitulah sebetulnya bagaimana manusia adalah mengganjilkan. Karena innallahal witra yuhibbul witra, Allah itu ganjil dan Allah mencintai yang ganjil. Nah, bagaimana cara mengganjilkan? Maka sebetulnya Lailatul Qadar bukan kejar-kejaran tentang tanggal sebetulnya. Maka yang Abah tahu sendiri, bahkan dari tanggal 2 Ramadan pun sudah ada yang Lailatul Qadar pada saat dia ganjil. Nah, itu tanggal jadi intinya marilah kita pahami secara syariat dan hakikat. Karena kalau seandainya hanya berdasarkan tanggal secara syariat, nggak bakal ketemu gitu. Maka amaliyah yang sudah Abah ajarkan, dan dari tentu saja dari guru-guru kita yang mulia yang sudah terbiasa melakukan amaliyah secara syariat dan hakikat, adalah dari mulai 1 Ramadan sebetulnya tadi semua, ya, bukan tanggal 21, bukan tanggal 23, ya. Walaupun kita juga akan bahas secara syariatnya, tetapi jangan terjebak hanya pada tanggal-tanggal itu, gitu kan. Karena kalau berdasarkan tanggal itu tidak akan ketemu, gitu kan. Maka itulah Ramadan dibagilah 30 hari. Dan sudah mafhum kita semua, maka ada dari 30 hari itu dibagilah 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, dan 10 hari yang terakhir. Nah, Lailatul Qadar itu suka disebutkan pada 10 malam yang terakhir. Nah, di manakah letaknya secara hakikat? Secara syariat 10 ada hari yang pertama adalah bagian tubuh yang dohir. Maka 10 hari pertama suka dikatakan di bulan Ramadan itu mendapatkan rahmat tadi semua. Di 10 hari yang pertama maka amaliyahnya adalah bagaimana menyerahkan tubuh. Jadi nggak ada nanti Lailatul Qadar kalau tubuhnya nggak diserahkan, gitu kan tadi. Maka di 10 hari yang pertama Abah sudah ajarkan adalah untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Maka hari pertama yang harus kita serahkan adalah 7 sifat ma'ani, gitu. Jadi 10 pertama itu, maka dari hari pertama, karena manusia itu terdiri jarinya itu kata Abah juga 30 ruas pada jari. Di mana masing-masing ada 30 ruas pada tangan, 30 ruas pada kaki. Maka di 10 hari yang pertama adalah yang harus kita telanjang itu bagian diri yang dohir. Gitu. Makanya kenapa dalam ayatnya juga yang dihitob itu orang beriman. Sementara orang yang beriman itu orang yang telanjang. Berarti sebenarnya yang diminta oleh Allah itu menelanjangi diri dari 3 bagian, 10 dohirnya, 10 hari hatinya, 10 hari sirnya, gitu. Nah tadi Lailatul Qadar itu sudah sampai pada saat pada sir, gitu. Tidak ada pada jasad. Maka itulah kenapa ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tatakun. Itu tatakun itu apa? Semoga engkau, mudah-mudahan engkau menjadi orang yang bertakwa. Nah, adapun yang disebut takwa itu adalah pakaian iman. Al imanu uryanun, maka yang dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu, hitobnya bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Apalagi kepada ya ayyuhannas, tidak, bukan hitob kepada hanya manusia, bukan hanya ya ayyuhalladzina aslamu kepada orang, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Maka tadi ada bahasa la'allakum takun tadi. Amanu itu ada al imanu kulluh, iman yang sempurna itu al imanu biru'yatillah. Adapun adalah al-iman adalah yang disebutkan iman adalah al-imanu uryanun walibasuhu taqwa. Dan iman itu telanjang, maka 10 hari yang pertama disebut adalah mendapatkan rahmat. Kalau yang 10 itu kita serahkan balik, telanjangi bagian diri yang dohir atau a'yan kharajiyah atau bagian diri yang pinggir, bagian yang luar yang disebut bagian yang syariat. Nah, itulah maka hari pertama Abah sudah ajarkan. Kenapa kata Abah? Yang hari pertama itu adalah a'yan kharajiyah, itu adalah 7 sifat ma'ani yang harus dikembalikan. Maka hari pertama lahayun. Nah, itu sebetulnya untuk meraih 10 hari yang pertama, untuk melepaskan baju kepalsuan tadi. Supaya apa? Supaya nanti setelah baju kepalsuannya dicopot, maka nanti ada sibghatullah, adalah baju takwa. Pada saat imannya sudah telanjang, maka ada baju takwa yang akan diberikan kepada kita tadi semua, ya. Maka kenapa dikaitkan dengan ayyam ma'dudat tadi semua, dengan jumlah hari tadi semua, ya, selama tadi. Maka ada bahasa walitukmilul iddata walitukabbirullah. Silakan Mas. Walitukabbirullah itu kalau seandainya a'yan kharjiyahnya selama 10 hari yang pertama itu adalah dikembalikan. Maka lahayun dengan sambil menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas. Hari pertama itu fokus kembalikan sebenarnya hidup kita ini adalah hidup yang diberi hidup tadi semua. Maka hari kedua adalah la alimun. Kemudian yang ketiga la samiun. Hari keempat la basirun tadi, la qadirun. Yang kelima, keenam la muridun. Kemudian yang ketujuh la limun. Hari ke-8 adalah sudah la maujudun biakilal. Barulah kita hari ke-9, dan itulah hari 10 hari pertama itu sebetulnya untuk meraih Lailatul Qadar itu adalah menyerahkan tadi semua, menelanjangi sebetulnya, mengembalikan adalah diri yang dohir, adalah yang dibungkus tubuh kita ini dengan 7 sifat ma'ani tadi semua. Maka di hari ke-8-nya adalah ada serahkan, aku serahkan, adalah roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad, sampai hari yang ke-10 adalah penyerahan. Disatukan lagi tadi la samun hari ke-10, la hayun, la ilmun, la samiun. 10 hari itu berarti hari pertama ada 10 Ramadan itu kita sudah serahkan diri kita yang luar. Atau kalau bahasanya apa namanya Sunan Kalijaga itu adalah penekno, blimbing kui, lunyu-lunyu. Memang di hari pertama itu adalah banyak licinnya, maka di situ ada rahmat tadi semua. Untuk apa? Untuk cuci masuk ke dalam 10 hari yang kedua, untuk mencuci dodotiro tadi, untuk menjahit apa bedah ing pinggir. Mana yang pinggir ya? Jasad. Karena jasad itu tidak mungkin dapat Lailatul Qadar sebelum si jasad binatang ini lepaskan tadi semuanya gitu. Baru nantinya itu betul-betul di hari Idul Fitri itu Sunan Kalijogo membuat apa namanya, apa yang disebut dengan
ketupat laku kang papat lepaskan ing pinggir dijahit bagian yang pinggir tadi, tapi nanti sempurnanya adalah blimbing pui ada yang 5 tadi. Maka berdasarkan ini adalah juga apa namanya Lailatul Qadar itu bisa 21, 23, 25. Tetapi para ulama juga sepakat yang paling memungkinkan itu 27 tadi semua ya. Nah, kalau berdasarkan apa namanya secara syariatnya, secara fikihnya, apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dan oleh apa namanya Imam Sajili, memang jatuhnya tahun ini adalah kalau berdasarkan syariat adalah jatuh adalah pada tanggal kemarin tanggal 25 karena memulainya dari hari Kamis kata tapi kan memang Allah bisa diatur begitu. Nah disinilah kita ini harus memahami secara syariat dan hakikat. Nah kenapa bahwa Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir? Setelah 10 hari yang pertama kita ridho pada Allah. Tadi raditu billahi robba wabil Islam. Islam itu apa? Berserah diri, serahkan milik Allah kepada Allah. La hayun, la ilmun, la samiun, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqi ilallah. Nah, itulah kita di awal 10 hari pertama disebut rahmat, di 10 hari kedua disebut magfirah. Nah 10 hari ketiga inilah yang disebut pembebasan api neraka. Itu bahasanya. Nah jadi Lailatul Qadar itu kenapa khairun min alfi syahrin? Karena tadi bebas manusia itu dari siksa adab neraka gitu. Jadi sebetulnya Allah tuh logis. Jadi tidak ada yang kira-kira apalagi ngatur-ngatur Allah di tanggal tertentu ya, tidak tadi semua ya. Nah inilah yang harus dipahami tentang saum Ramadan dibagi ada 3 bagian. 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari yang terakhir. Nah 10 hari yang pertama ayan kharajiyah adalah sifat jasad. Nah sekarang supaya tadi karena apa namanya setelah kita serahkan bagian diri yang dohir, bagian yang jasad, maka sekarang kita akan masuk kepada 10. Kemarin sudah masuk ke bagian yang kedua yaitu hati tadi semua ya adalah maka masuklah dari syariat ke torikot tadi semua. Nah untuk apa? Untuk basuh tiro tadi. Jadi 10 hari yang kedua sudah kita lewati, berarti sepertiga pertama jasad ayan kharajiyah diserahkan. Sepertiga kedua 10 hari yang kedua adalah karena tadi sebetulnya tubuh kita ini kan dibagi 7, 8, 9. 7-nya adalah ruhnya, 8 tubuhnya. 7-nya adalah merupakan adalah bagian batin, dohirnya adalah Rasulullah adalah yang ke-8 Sya'ban, sementara di Ramadan ini gabungkan 7 dan 8 yang disebut bulan 9. Maka tadi yang paling sempurna itu adalah 27 tadi semua. Maka semua ulama hampir sepakat sebetulnya, tapi bukan tanggal 27 juga. Karena tanggal 27-nya NU, tanggal 28-nya Muhammad. Iya. Cek Allah teh, gua mengasih NU apa Muhammadiyah nih. Nah ini kan inilah makanya makanya siloka seperti ini kita harus pahami. Iya. Maka itulah tidak bisa ibadah apapun dengan Allah itu tidak bisa dipisahkan syariat dan hakikat. Karena hakikatnya la ilaha illallah, syariatnya Muhammadur Rasulullah. Syariatnya adalah apa namanya? Hakikatnya manis, sementara apa syariatnya gula. Itu yang bisa nggak dipisahkan gula dan manis? Nggak bisa. La ilaha illallahnya adalah ruh, Muhammadur Rasulullahnya adalah jasad. Maka Muhammad itu tubuh kita pun bertuliskan Muhammad, kepala kita mimnya, dada kita haknya,
kemudian udal kita mimnya, kaki kita dalnya. Tidak ada yang bisa kembali kepada Allah kecuali pada Rasulullah Muhammad. Nah inilah yang harus, makanya kenapa ibadah itu tidak bisa dilepas antara syariat dan hakikat. Makanya ada bahasa Isra wal Mi'raj, dohir dan batin, dunia dan akhir. Logis, sangat logis Allah itu. Sangat ilmiah Allah itu tadi semua. Maka 7 dan 8 itu 15, tambah 9 jadi 24. Nah itu 24 itu bagian diri kita manusia. Karena 12 jam dohir, 12 jam batin. Tuh tadi semua. Maka tubuhnya yang dohir itu dibagilah, dan yang batin itu tubuhnya dengan Islam syariat 5, dan kemudian kolbunya dengan iman yang 6, dan sirnya dengan tasawuf yang 1 yang disebut ihsan tadi semua. Jadilah maka 5, 6, 1 adalah 12 gitulah. Maka inilah yang harus dipahami ya. Jadi kata Abah, kalau seandainya kita hanya memahami diri dohir saja tapi tidak diri batin, kalau kita hanya memahami Muhammadur Rasulullah tanpa la ilaha illallah, maka kita tidak sempurna itu. Makanya doa kita selalu minta bahagia dunia akhirat. Dunia itu jasad, akhirat itu ruh sebenarnya semua ya. Nah inilah tentang kunci dari Lailatul Qadar. Nah kenapa kata Abah lebih memungkinkan tanggal 27? Karena 27 itu 2 dan 7 itu 9 tadi semua, dan sementara 9 itu adalah kesempurnaan 9 itu. Maka angka yang tertinggi di Arab itu adalah Syekh Al-Jabar membuat angka matematika itu disebut angka Arab sebetulnya, karena angka itu ditemukan oleh orang Arab tadi semua. Maka angka itu adalah dari 0 sampai 9 tadi semua. Dan 9 itu angka yang sempurna. 9 kali 1 9, 9 kali 2 18, 18 itu 1 tambah 8 9, 9 kali 3 20, 7 2 dan 7 9, 9 kali 4 30, 6 dan 3 9 kali 5 4 4 dan 5 9, 9 kali 6 5 4, 5 dan 4 9, 9 kali 7 berapa? 9 kali 8 70, 2 7 dan 2 9 kali 9 80, 1 8 dan 1 tetap 9 tadi semua. Makanya tadi kalau mumpek nge-kiuh menang tadi semua. Makanya Asmaul Husna dia don kiuh 99. Kalau kiuh jebok udah eta mah angus tadi semua. Jong. Adik. Makanya di Kalimantan itu ada kota Sanga alias kiuh tadi semua. Nah sementara Tesla saja udah ngerti 99 3 6 9 tuh 3 6 9. Maka disitulah sesungguhnya orang yang dianggap kafir oleh orang Islam tapi sudah mengamalkan Asmaul Husna tadi semua. Maka mereka jadi orang-orang kaya semuanya tadi semua. Karena mereka bagaimana adalah selama Ramadan itu, maka untuk meraih Lailatul Qadar selain ngerti 10 hari yang pertama adalah jasad, 10 hari yang kedua adalah ngurus hati, 10 hari yang ketiga sekarang adalah yang diurus sir. Maka pantas atau kalau 10 hari pertama alam mulki, 10 hari kedua alamul malakut, 10 hari ketiga itu fuad adalah
alam jabar. Kan kalau sudah di alam jabarut maka tinggal satu tahap, Allah itu ngejemput gitu. Maka turunlah, sama saja dengan sepertiga malam pertama jasad, sepertiga malam yang kedua hati, sepertiga malam ketiga adalah fuad. Maka sepertiga lagi terakhir adalah tadi yang disebut alamul lahud tadi semua. Logis pokoknya tadi. Jadi kalau ibaratkan Lailatul Qadar itu ingin ketemu dengan minyak kelapa, sepertiga malam pertama itu sabut, nah itu bagian luar. Sepertiga malam kedua itu batok. Nah sekarang ini di sepertiga malam terakhir itu adalah daging kelapa. Tinggal hari apa itu daging kelapa, kamu bener ngolahnya jadi minyak keletik. Minyak keletik. Itu sebenarnya semua isyarah yang didohirkan oleh Allah di alam dunia itu sangat begitu nyata. Nah inilah sesungguhnya yang harus kita pahami. Nah bagaimana persiapannya dan apa ciri-cirinya? Memang para ulama secara fikih mereka menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu adalah dicirikan yang pertama di mana matahari di waktu pagi hari itu sampai sore itu tidak panas gitu. Nah, itu sebetulnya juga isyarah bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang sudah tenang karena badannya sudah diserahkan, adem dari semua. Walaupun siangnya panas mataharinya gitu. Iya, ini bukan nunggu-nunggu siang. Waduh kayaknya nih sejuk nih. Wah, kamunya sejuk enggak gitu kan tadi. Nafsu amarohnya udah dicopotin belum gitu loh. Tadi makanya tadi kata Abah sepertiga malam terakhir itu bisa jadi bagi orang yang sudah ma'rifat duhur pun sepertiga malam terakhir. Tadi semua disitulah kita tuh harus ngerti istilah-istilah Allah gitu. Jadi kata Imam Ghazali cirinya adalah di mana matahari itu siang itu apanya tenang, damai gitu kan tadi. Nah, itu. Yang kedua yang harus dipahami juga adalah bagaimana untuk meraih Lailatul Qadar itu dianjurkan oleh baginda Nabi maupun oleh para ulama adalah bersodakoh. Tadi ini nyambutnya Lailatul Qadar masih pelit aja, mau bagaimana Lailatul Qadar tadi, karena Lailatul Qadar itu pada saat 1/10 yang pertama itu sudah dilepaskan, maka yang kedua dalam hatinya itu ada ruhama ubainahum, ada kasih sayang, hatinya udah lembut itu tadi semua. Makanya disinilah sebetulnya makanya isyarah syariat dan hakikat itu harus disatukan. Sepertiga 10 hari yang pertama jasadnya, 10 hari yang kedua hatinya, 10 hati yang ketiga adalah jiwanya. Jadi jiwanya itu sudah dididik dari 10 hari pertama masuk ke 10 hari yang kedua. 10 hari pertama dengan syariat seolah-olah tadi semua. Maka orang yang Lailatul Qadar, nah bukan meninggalkan syariat, tapi tidak merasa melakukan syariat gitu loh tadi semua. Sudah tidak lagi ngaku sholat, tidak lagi ngaku puasa, tidak lagi ngaku sodakoh karena udah diserahkan tadi semua ya. Jadi maka ciri yang kedua adalah kata Imam Ghazali adalah tidak berhembus angin. Bukan angin yang di luar diri tadi semua. Karena kata Abah juga kalau seandainya adalah angin di luar diri, maka tadi bukan tanggal yang ditentukan oleh manusia. Karena tanggal ditentukan oleh manusia itu adalah tadi kan, sekarang aja kayak di Indonesia petel kompak. Ada 4 kelompok yang melaksanakan puasa, ada lagi yang Naksabandiah di Sumatera Barat. Itu 3 hari sama MNU. Udah puasa gitu kan tadi. Bahkan dia udah lebaran duluan besok. Gitu. Nah itu. Jadi marilah pahami. Makanya kenapa Abah selalu kata Abah nggak boleh lagi hakikat ini disembunyikan. Karena nanti manusia itu hanya nunggu-nunggu tanggal menurut ketentuan tanggal manusia. Tadi jadinya Allahnya liar ke anu Lailatul Qadar sampai mehno besoknya nah, itu. Padahal disebutkan tadi semua hanya 1 malam sebetulnya adalah kepada siapapun. Makanya nah termasuk
dalam kitab ini yang tadi Abah sudah oret-oret di dalam HP ini adalah, nah ini sebetulnya bukan kaitan, misalnya contoh ya dalam kitab dari kitab Imam Ghazali ya. Jika awalnya jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar adalah jatuh pada malam ke-27. Ini sebenarnya bukan pada tanggal bulan, tapi lebih sebetulnya kalau Abah berbicara dengan mereka adalah guru-guru gaib ya, yang mengajarkan kepada mereka aulia-aulia yang masih hidup, tapi mereka sudah bukan lagi dohirnya di alam ini. Jadi lebih kepada adalah tanggal kelahiran tiap diri seseorang gitu, bukan pada tanggal hari di mana tanggal kalender gitu. Maka khodamnya kan udah ajarkan, khodamnya beda, setiap orang setiap hari kelahiran itu punya, ada malak penjaga, ada khodam penjaga. Nah itu sebetulnya bahwa ya Lailatul Qadar itu lebih cenderung pada berdasarkan tanggal kelahiran masing-masing sebenarnya gitu kan. Selasa atau Jumat jatuhlah malam 27. Jika hari Kamis maka jatuhlah pada malam ke-25. Tapi kalau seandainya lahirnya pada hari Sabtu maka Lailatul Qadar malam ke-23 sebetulnya. Di situ juga harus dipahami ya. Jadi sebetulnya karena kelahiran setiap manusia beda, lahirnya beda-beda, tanggalnya juga beda. Tapi ada satu kesamaan, semua manusia pasti punya 7 lubang di atas kepala. Maka tadi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan tanggal yang ditentukan manusia. Memang kalau begitu Allah bisa diatur, ya itu. Iya. Pada saat kapan saja kamu mematikan dirimu bisa terjadi Lailatul Qadar gitu kan tadi. Makanya yang paling mungkin itu adalah tanggal 29 karena 27 karena 27 itu 9 sesuai dengan jumlah huruf tulisan Lailatul Qadar yang diulang oleh Allah di dalam surat Al-Qadar 3. Kenapa 3 kali? Kan tadi 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ke-3 yang masing-masing hurufnya ada 9 gitu kan tadi. Aduh, inilah hakikatnya harus dipahami. Siloka semua ya, Pak? Siloka semua. Siloka, nggak ada yang nggak siloka gitu kan tadi. Perumpamaan. Makanya tadi surat Al-Qadar itu surat yang jumlahnya 30 kata. Adalah Lailatul Qadar itu, Al-Qadar itu 30 kata dengan jumlah huruf 114. Karena tadi sebenarnya yang sedang diomongkan itu kenapa tadi berkaitan dengan tanggal kelahiran? Karena sebenarnya setiap diri manusia adalah Al-Quran, dan di dalam diri manusia itu 37 Al-Quran itulah tubuh kita sebetulnya. Makanya tergantung kita menyerahkannya 10 hari pertama jasadnya, 10 hari kedua mengurus kolbunya, maka kata Allah wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwa. Nah, qad aflaha man zakaha, beruntung orang yang mensucikan hatinya di 10 hari yang kedua gitu kan tadi semua ya. Makanya nanti di persiapan 10 hari yang ketiga ini Abah akan mengajarkan, Abah lebih mengajak kepada kita, lihat adalah pedal kelahiran kalian masing-masing untuk besok itu tadi semua. Maka diawali besok itu dengan mandi tobat. Usahakan, siapkan jasadnya, serahkan. Maka amaliyah yang dilakukan besok itu di malam 27 itu adalah semua amaliyah yang dilakukan dari 10 hari pertama, 10 hari yang kedua, maka besok disempurnakan semuanya. Supaya benar-benar di malam 27 itu telanjang gitu. Maka dari mulai mandi tobatnya Abah sudah ajarkan bagaimana membaca itu dengan membaca la ilaha illallah 3 kali. Kan semua 3 kali. La ilaha illallah 3 kali, ya Allah aku serahkan. Maka la ilaha illallah itu ya Allah sucikan tubuhku. Tadi kemudian Allah
sucikan Hatiku. hatiku. Kemudian sucikan Jiwa. jiwaku. Jadi besok itu penutup. Iya. Tiga-tiganya tuh. Jadi 10 pertama, 10 kedua, 10 yang ketiga itu adalah malam besok adalah supaya terjadi 27 tadi semua. Nah, adapun amalia sampai malamnya adalah bagaimana menutup lubang yang 7 supaya terjadi lailatun, mati tadi semua. Maka itulah akan terjadi al-qadar, takdir tadi semua. Maka itulah malam yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Maka inna anzalnahu fi lailatil qadar. Nah, itulah maka Abah jelaskan kenapa Al-Qur'an itu turun ada bahasa nazala dan anjala. Nah, di tanggal 27 itu Quran itu bisa turun sekaligus anjala tadi semua ya. Bukan nazala yanzilu hanya sebatas nujulan dari semua. Bukan hanya turun. Atau nazala yanzilu injalan. Turun secara tanfid. Tapi besok itu adalah bisa turun secara bukan hanya tadrij. Tapi besok itu Al-Quran itu bisa turun secara tanfid. Nazala yunzilu injalan. Tadi anjala yunzilu jalan berarti nah di malam Lailatul Qadar itu ada ketetapan, maka yang tadinya tangan adalah sebagai seluruh tubuh ini disebut Al-Qur'anul Majid, adapun tangannya disebut Al-Qur'anul Karim, adapun matanya disebut Al-Qur'anul Hakim, adapun hidupnya Al-Qur'anul Azim. Adapun kesempurnaan 5-5-nya disebut Al-Qur'anul Mubin. Al-Quran yang hidup. Itulah kenapa bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah disebutkan khairun min alfi syahrin. Tadi semua adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Itu 1000 bulan menurut logika bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu angka yang paling tinggi itu 1000 alfi tadi semua khairun min alfi syahr. Tapi sebenarnya tidak terbatas, bisa alfi 1 juta, bisa alfi 1 miliar. Maka tadi orang yang sudah sampai kepada 10 hari yang terakhir itu bebaslah dia dari api neraka. Itu juga istilah. Sebetulnya bebas dari kemiskinan, bebas dari kebodohan, bebas daripada dosa, bebas daripada segala masalah sebenarnya. Maka itulah kata Allah dalam khusus bulan Ramadan, as-saumul li wa ana azibi. Saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, bagaimana Allah membalasnya tergantung berapa persen yang kamu serahkan selama Ramadan. Kalau kamu serahkannya hanya 10 hari yang pertama, tidak 10 hari yang kedua, apalagi 10 hari yang terakhir, katakanlah tingkat tawakalmu menyerahkannya adalah 10%, maka Allah itu adalah akan tajalli hanya 10%. Kesadarannya akan berubah 10%. Seharusnya di 10 hari yang terakhir ini, kita betul-betul all out, habiskan, telanjangi, supaya dia mengganti, maka takholi. Nah, tergantung tingkat takholi. Nah, tadi makanya ditakholi di 10 hari yang pertama, tahali di 10 hari yang kedua, supaya adalah tajalli Allah di 10 hari yang terakhir. Nah, bisa masuk akal nggak? Aduh, logis Allah itu. Jadi bukan tukang sulap atau ngitung-ngitung tanggal tadi semua. Tapi tidak melakukan perbuatan. Nah, besok Dodi yang paling bagus tadi sodakoh yang banyak tadi semua. Kalau bingung ngasihnya ke orang, kasih ke Abah aja tadi semua. Supaya iya, Bah. Sodakoh. Tadi semua. Tadi. Nah, itulah langsung pucat disuruh sodakoh lu. Tadi semua. All out ya, Bah.
Jadi kurang lebih itu ya yang berkaitan dengan Lailatul Qadar dan persiapannya. Jadi persiapannya di hari esok itu bagi orang NU gitu kan tadi. Nah, itu. Nah, di malamnya yang sudah ngerti liko, maka kita harus liko. Tutup adalah 7 lubang yang di atas kepala tadi semua. Nah, kemudian dari pagi 7 amaliyah di perut, di sirun iblisiyah, masuk ke dada sirun Muhammad, dia di malamnya sirun ilahiyah tadi semua. Tadi adalah tadi dari Baitul Muharram pindah ke Baitul Maqdis, pindah ke Baitul Makmur. Maka disinilah ada Sidroh Al-Muntaha, ada Bukit Tursin. Kan berarti sebenarnya kita kemarin sudah bahas bagaimana ruh itu turun, bagaimana ruh itu berjalan, bagaimana di dalam tubuh manusia ada 4 hanut, 4 ruh. Ruh jismani ada pada jasad. Nah, itu maka di 10 malam yang pertama itu diserahkan tadi semua, dilucuti, dibersihkan tadi semua. Hanutnya atau tempatnya ruh jismani antara dada dan darah. Maka itulah kenapa kata Nabi di selama Ramadan itu setan diikat. Maksudnya darah kita yang merah nafsu amaroh itu tadi semua ya. Itu ya Terang lah. Makanya yang kedua setelah dari ruh jismani ya tadi, kenapa di 10 terakhir itu ada yang disebutkan adalah pembebasan dari api neraka, dari sifat nafsu amaroh yang dikembalikan selama 10 hari yang pertama itu, ditelanjangi sifat si Adam, adalah kopiko-nya diserahkan supaya setelah kopiko ditelanjangi masuklah kepada gula. Setelah gula di 10 hari yang kedua, maka nanti di 10 hari yang ketiga ketemulah dengan manis. Tuh berarti 10 pertama melepaskan pengakuan pada kopiko atau pada si Adam. Masuklah 10 hari yang kedua penyerahan kepada gula. Karena sebenar-benarnya si kopiko itu hanyalah merupakan dohirnya dari gula. Sementara gula adalah dohirnya dari si manis tuh. Aduh, nikmat sebenarnya kalau udah ngerti. Jelas. Kalau udah ngerti jelas dimengerti. Maka hanutnya yang disebut ruh ruhani itu di hati, yaitu di 10 hari, di 10 malam yang kedua. Nah, hanutnya adalah ruh sultani fuad itu di alamul jabarut itu jatuhnya pada 10 malam yang ketiga tadi. Tempat atau hanutnya adalah disebut rusul toni. Maka pada saat dia tinggal turun dari ruh al-qudsi untuk menjemput, gitu bahasanya. Nah, itu juga dari aspek apapun, dari tempat ruh, dari tempat pembagian tubuh, itu sesungguhnya sangatlah nyata tentang Lailatul Qadar tadi semua. Maka di surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai kata hiya itu adalah huruf yang ke-27 dari jumlah huruf 114 yang ada pada surat Al-Qadar. Apakah itu kebetulan? Tidak, mana ada kebetulan tadi semua ya. Inilah yang harus dipahami tadi semua ya. Yaitu barangkali karena Abah juga nggak begitu fit. Kemudian mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.